Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bangun dan salat berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Kita belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana berinteraksi sosial. Karena kita hadirin rahimakumullah sebagai makhluk sosial yang pasti ada kecenderungan untuk berinteraksi dengan sesama dan membutuhkan satu sama lainnya. Hanya saja interaksi sosial dewasa ini ya menjadikan kita itu semakin capek dan semakin letih. Ya, interaksi sosial di zaman sekarang banyak orang yang lebih sering kesel saat dunia digital daripada saat tak ada dunia digital. Saat tidak ada medsos. Kalau dulu hadirin yang dirahmati Allah, saat ada orang berbuat salah, kita boleh jadi tidak tahu. Sehingga orang lain berbuat salah, kita tidak bermasalah. Tapi zaman sekarang, saat kita melihat atau mendengar atau membaca tentang orang lain yang berbuat salah, justru kita yang mengetahuinya itu berdosa. Sementara orang yang berbuat salah boleh jadi tidak berdosa. Memang saat orang berbuat salah, dia berbuat dosa. Tapi boleh jadi setelah salah, dia bertobat kepada Allah. Dosanya kemudian diampuni oleh Allah. Sementara kita yang mengetahuinya, kemungkinan dosa, kemungkinan dapat pahala. Kapan kita dapat pahala ketika orang lain berbuat dosa? Saat kita mendengarnya, kemudian kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau ampuni dia dan semoga dia dapat hidayah. Kita dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Kita bisa saja dapat dosa ketika mendengar dan mengetahui orang berbuat salah, langsung kita share kesalahannya. Sementara Allah sudah mengampuni dosanya. Nah, hadirin, terlebih lagi kalau kemudian yang bersangkutan tidak terima. Di akhirat nanti menanti dan menunggu akan menggugat kita yang telah menyebarkan aibnya. Sementara ajaran Nabi itu adalah siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, maka nanti pada hari kiamat kesalahannya itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, interaksi zaman sekarang membuat orang semakin letih dan semakin capek. Kenapa? Ada kecenderungan masyarakat sekarang lebih banyak bicara tetapi sedikit mendengar. Banyak menilai tetapi sedikit memahami. Tidak memahami persoalan langsung memberikan penilaian. Bahkan hal-hal yang baik di masyarakat kadang memicu perselisihan. Ya. Kenapa? Karena tadi membaca tapi tidak memahami. Banyak interaksi tapi minim kasih sayang. Contohnya, masalah halal bihalal saja ketika dibahas di media sosial, di grup WhatsApp itu bisa tengkar. Bisa tengkar. Dan ini terjadi juga. Terjadi. Satu saat ketika saya berkunjung ke rumah seorang teman, dia cerita. Dia kebetulan punya rumah di kompleks yang lain. Ini loh, kok bisa ya masalah halal bihalal aja tengkar satu kawasan ini. Padahal halal bihalal memaafkan. Atau mumpung belum halal bihalal, kita tengkar dulu aja.
Atau mungkin begitu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita tidak hanya memberikan teladan dalam ibadah saja, di dalam interaksi dengan Allah saja, tapi Nabi juga memberi contoh bagaimana menjalin hubungan sosial. Bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana menyentuh hati, bagaimana menjaga persatuan, bagaimana menyatukan orang yang konflik. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara praktek bagaimana menebarkan konflik itu bukan ajaran Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami kemudian memang kita ini sebagai makhluk sosial. Kalau di dalam istilahnya itu al-insanu madaniyun bitab'ih. Manusia itu makhluk sosial secara natural begitu. Secara fitrah membutuhkan yang lain. Secara naluri ingin bergaul dengan sesama, tetapi tidak semua pergaulan itu mendatangkan kebaikan. Tidak semua pergaulan itu menyelamatkan. Ada praktek-praktek negatif dalam pergaulan. Di antaranya apa? Ada ghibah, ada hasad, ada fitnah, ada permusuhan, ada dusta dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sangat mungkin terjadi di realitas nyata, apalagi zaman sekarang. Sementara ajaran Islam itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tidak mengajarkan seseorang itu sepenuhnya menyendiri. Ada orang-orang yang ingin hidupnya itu sendirian saja. Dan saat ini itu ada gejalanya, terutama di kehidupan generasi milenial atau Gen Z. Bahkan kadang difasilitasi juga oleh bapak ibunya. Orang tua zaman sekarang merasa lebih tenang kalau anaknya di rumah saja daripada interaksi di luar. Orang tua khawatir kalau anaknya interaksi dengan teman-temannya, kemudian lebih senang kalau anaknya di rumah, di kamar, ngunci pintu. Merasa kalau sudah di rumah saja akan selamat itu anaknya. Padahal kalau di dalam rumah, kemudian kamarnya dikunci, interaksinya lebih luas lagi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa bertemu dengan teman-temannya yang ada di luar negeri. Betul apa tidak Bapak Ibu? Dan itu nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Rasulullah mengajarkan begini, tidak hidup sendiri, tetapi juga tidak mengajarkan untuk interaksi yang tanpa arah. Sehingga kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan kita berinteraksi dan kapan kita hadir di masyarakat, kapan kita sendirian, dan bagaimana caranya saat kita interaksi itu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih disebutkan al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adzahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitin nasa wa la yasbiru ala adzahum. Mukmin yang berinteraksi dengan sesama, kemudian sabar dengan realitas yang ada, yang mungkin ada gangguan-gangguannya. Yang demikian afdol, yang demikian lebih baik dibanding dengan mukmin yang tidak berinteraksi, tidak bergaul di rumah saja. Kenapa? Karena tidak sabar dengan gangguan mereka. Tidak sabar mendengar obrolan dan omongan masyarakat. Akhirnya menyendiri. Yang demikian itu bukan orang yang lebih baik. Justru kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat luas, itulah yang terbaik. Kira-kira Bapak Ibu, yang rajin di masjid saja, sehari-hari di masjid saja, dibanding dengan saudara-saudara kita yang ada di pasar, kemudian mereka sabar dengan kondisi pasar, dengan yang ada di masjid, lebih baik yang mana? Hah? Di masjid atau di pasar? Di masjid.
Kalau dijawab di pasar, Ustaz. Kalau gitu kita di pasar saja, Pak, ya. Iya. Lihat-lihat kondisinya, ya. Kalau di pasar itu sabar dengan kondisi yang ada dulu. Kalau di kalangan mahasiswa itu, biasanya hadirin ada mahasiswa itu yang aktifnya itu ada yang aktif di masjid, kemudian ada yang aktif di organisasi. Ya, ada yang organisasi. Saya tanya, mana yang lebih baik? Yang aktif di organisasi atau aktif di masjid? Kalau aktif di organisasi dan mampu sabar dengan kondisi yang ada dan mampu melakukan perubahan itu lebih baik daripada yang di masjid. Kenapa? Karena nggak tahan kalau di sini. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita dengar ada saudara kita misalnya, ia berkarir di dunia politik, di praktek ekonomi, kemudian terjatuh, maka perlu kita doakan semoga kuat. Ya, sebab kita sendiri kalau masuk di situ kayaknya nggak kuat. Kita sendiri kalau di situ kemungkinan besar apa Pak? Nggak kuat. Nah, Nabi memberikan contoh begini. Kalau memang mengambil langkah berinteraksi dengan masyarakat luas yang bermacam-macam dan beragam, caranya bagaimana? Jaga kesabaran. Wa yasbir ala adzahum, pasti berhadapan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak cocok ambek karepe, nggak cocok ambek atine. Seringkali begitu. Kuncinya adalah wa yasbir ala adzahum, sabar dengan kondisi yang ada. Nah, sekarang bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan lingkungan sosialnya? Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, Nabi menjaga lisan. Artinya, tidak semua yang bisa diucapkan harus diucapkan. Tidak semua yang diketahui itu diceritakan. Masalahnya dalam dunia digital, orang itu ingin menjadi dan diakui sebagai orang yang pertama yang mengetahui. Dan ada kebanggaan tersendiri kalau dia menjadi orang yang pertama yang share berita atau share informasi. Nah, ada kalanya begitu. Oh, ini bagus ini. Langsung kebelet untuk apa, Pak? Untuk share. Baca judulnya saja, oh kayaknya bagus ini. Langsung di-share. Padahal belum baca isinya. Belum baca isinya. Ada kecenderungan begitu. Kepingin menjadi orang yang pertama menyebar berita itu. Atau menyebar informasi. Padahal yang disebar belum tentu benar. Memang ada tulisan, tertulis nama seseorang yang kita tahu, tapi apakah betul kalau dia yang menulisnya? Belum tentu. Sebab di era sekarang hadirin, namanya rekayasa itu sangat mungkin apa? Sangat mungkin terjadi. Nah, ada kecenderungan kemudian di era digital, komentar lebih cepat daripada berpikir. Kalau Al-Quran mengajarkan fatabayyanu, klarifikasi terlebih dahulu. Sementara kecenderungan era digital apa Pak? Tidak klarifikasi langsung apa? Langsung komentar. Langsung mengomentari. Tidak paham konteksnya, kenapa itu terjadi, kenapa itu dilakukan, bahkan benar nggak seperti itu, belum ada kepastian. Tapi kemudian keburu memberikan komentar. Ya, nah, komentar lebih cepat, jempol juga lebih apa Pak? Lebih cepat. Jempol lebih cepat. Nah, kemudian status begitu juga. Lebih cepat daripada tabayun. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era digital ini sangat mudah konflik keluarga, konflik organisasi, konflik masyarakat gara-gara nopo Pak? Gara-gara ucapan, gara-gara kalimat. Sebetulnya kalimatnya tidak ada masalah. Saat yang menulis itu nggak ada masalah, Pak. Cuma yang baca saat itu sedang bermasalah hatinya. Yang baca sedang bermasalah hatinya. Akhirnya apa, Pak? Salah paham. Salah paham. Padahal yang nulis itu sudah pasang hati dengan baik. Ya. Oke, pergilah gitu ya. Oke, pergilah.
Tapi yang baca sedang dalam keadaan apa, Pak? Kesel, dianggap ngusir. Ya. Nah, itulah bahayanya. Oke. Konflik suami istri, konflik organisasi bermula dari ucapan-ucapan spontan karena sindiran, oke, dan juga karena candaan-candaan. Banyak yang luka hatinya karena apa? Karena faktor bercanda. Oke, karena faktor bercanda. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan apa? Yukhzinu lisanahu illa fima ya'nihi. Di dalam Syama'ilur Rasul karya At-Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yukhzinu lisanahu illa fima ya'nihi, menahan lisannya kecuali sesuatu yang memberi manfaat. Kalau tidak ada manfaat, yang tahan diri. Bukan kalau dosa bukan, Pak, tapi kalau tidak ada manfaatnya. Jadi belum tentu dosa, bahkan boleh jadi enggak dosa, tetapi manfaat apa tidak manfaat. Kalau di dalam Arba'in Nawawi itu kan ada hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri kebaikan muslim itu meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat bagi dirinya. Enggak manfaat bagi agamanya, dan enggak manfaat bagi statusnya sebagai hamba Allah, ataukah sebagai seorang mahasiswa, statusnya sebagai pelajar, statusnya sebagai bagian dari masyarakat, statusnya sebagai seorang profesional. Sebetulnya enggak ada manfaatnya. Jadi ukurannya begitu. Ini manfaat enggak? Ya, dalam kapasitas saya sebagai hamba Allah. Manfaat apa tidak dalam kapasitas saya sebagai seorang profesional? Manfaat apa tidak hal ini dalam kapasitas saya sebagai orang tua? Boleh jadi manfaat bagi anak muda, tapi bagi orang tua belum tentu bermanfaat. Ya. Apalagi kalau kita ukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengajarkan dalam interaksi sosial penting untuk selalu menjaga lisannya. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, min babis sunnati, termasuk dalam kategori sunnah itu apa? Tidak mengomentari semua hal. Kalau semua hal dikomentari Bapak Ibu, ya, itu tidak termasuk dalam kategori sunnah Nabi. Kebiasaan Nabi bukan termasuk demikian. Perlu menahan diri dengan baik. Ya, tadi karena kita tidak tahu konteksnya, tidak paham permasalahannya, bila berkomentar kemungkinan besar salah. Oke. Nah, tidak semua harus direspon, bahkan hadirin lebih baik diam. Diam itu kadang lebih baik. Bahkan diam itu bagian dari keimanan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik. Hadirin, coba misalnya kalau yang salah itu teman kita, yang salah itu satu organisasi dengan kita, seringkali Pak, kita tutup-tutupi, kita tidak membahasnya. Tapi kalau yang salah itu orang lain, orang yang salah itu bukan dari organisasi kita, biasanya Pak seringkali. Seperti itu salah apa tidak? Nggak cocok dengan sunnah Nabi. Dan tidak ada hal yang membenarkan, oh kalau menyebar aibnya bukan kelompok saya, itu tidak apa-apa. Tidak ada dalil seperti itu. Okay. Tidak ada dalil seperti itu. Yang ada apa? Man sataro musliman. Siapa yang menutupi aib seorang muslim akan ditutupi oleh Allah. Kita kalau mudah menyebar kesalahan orang, khawatir kesalahan yang sama terjadi pada diri kita. Coba kalau kemudian kita doakan, ya Allah ampuni dia. Ya Allah, semoga engkau beri petunjuk dia dan beri kesadaran. Kira-kira kita dapat apa dengan doa seperti itu sementara dia nggak tahu kalau kita doakan? Kita dapat apa, Pak? Malaikat mendoakan apa? Mendoakan kita. Kamu juga mendapatkan yang sama. Kamu dijaga oleh Allah, kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga mengurangi membahas tentang orang. Rasulullah kalau membahas tentang orang bagaimana? Isinya itu motivasi-motivasi. Rasulullah ditanya, bagaimana ya Rasulullah tentang Ibnu Umar? Oh, dia itu bagus. Sayangnya jarang sholat malam. Mendengar seperti itu, Ibnu Umar langsung rajin sholat malam. Langsung rajin sholat malam. Ibnu Umar begitu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga berhati-hati dengan media sosial. Ini dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi tadi. Yukhzinu lisanahu illa ma ya'nihi. Menahan lisannya kecuali hal-hal yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat belum menahan, apalagi yang dosa. Yang enggak bermanfaat saja ditahan, apalagi dari yang dosa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan, bukan memecah. Kalau di dalam Syama'ilur Rasul disebutkan, yu'allifuhum wala yunaffiruhum. Nabi itu mengeratkan hati-hati masyarakat. Wala yunaffiruhum, tidak membuat mereka lari. Rasulullah itu menyatukan hati, bahkan ada riwayat yang menyebutkan al-mu'minu alifun la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Al-mu'minu alifun, mukmin itu perekat, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tak ada kebaikan pada orang yang tidak bisa merekat dan tidak bisa direkat. Tidak bisa menyatukan dan tidak bisa disatukan. Maunya itu tengkar saja, maunya itu pisah saja. La khaira fi, tak ada kebaikan di dalamnya. Sementara ciri mukmin itu mudah direkatkan. Dan Nabi SAW merekatkan. Nabi Muhammad SAW mengeratkan bahkan orang-orang Quraisy. Meskipun mereka dalam situasi jahiliyah ketika terjadi konflik meletakkan Hajar Aswad, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Nabi itu menyatukan hati mereka. Para pimpinan kabilah konflik merasa mereka paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Akhirnya mereka sepakat menjadikan Nabi sebagai penengah. Apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW pada saat itu? Beliau membentangkan kain. Beliau mengambil batunya itu ditaruh di atas kain. Para pimpinan kabilah diminta untuk memegang ujung-ujung kain tadi itu, kemudian untuk membawanya bersama-sama. Yu'allifuhum. Yu'allifuhum. Nabi menyatukan hati mereka. Tidak terjadi konflik. Terlebih yang sangat terkenal adalah antara orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Mereka terlibat konflik yang cukup panjang di Yathrib atau di Madinah. Kemudian ketika Nabi masuk di sana, hati mereka disatukan. Mereka yang sudah masuk Islam, Aus dan Khazraj, tidak lagi berseteru, hatinya disatukan. Bahkan saat muncul upaya provokasi orang Aus dan Khazraj yang akan memecah belah mereka dan hampir terjadi pertumpahan darah, Nabi datang dan mengingatkan mereka hingga turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, sikap Nabi ini kemudian diakui oleh Allah. Allah menyatakan fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, kamu itu dapat rahmat Allah. Karena kamu dapat rahmat Allah, maka kamu santun, kamu itu lemah lembut. Kalau kamu keras, kamu kasar, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu. Nah, ini contoh. Rasulullah SAW mengikat hati, bukan memperbanyak permusuhan. Mendekatkan, bukan menjauhkan. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, sikap Nabi Muhammad sangat luar biasa. Nah, dewasa ini kita berhadapan dengan krisis yang cukup akut, mudah memutus hubungan. Mudah memutus hubungan. Sedikit berbeda langsung unfollow.
Okay. Kemudian juga sedikit kritik langsung kemudian diblokir, sedikit konflik langsung kemudian putus hubungan. Okay. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang konflik hatinya disatukan, bahkan ada apresiasi yang sangat luar biasa, penghargaan bagi orang-orang yang mudah mengeratkan dan mudah dalam menyatukan. Kalau ada konflik, okay, kemudian ada orang yang berupaya mendamaikan, sementara untuk mendamaikan itu membutuhkan biaya, dan kalau dia tidak punya biaya sampai berhutang, maka dia boleh diberi zakat. Inilah di antara model utang yang mendapatkan zakat. Al-gharimina, orang yang berhutang boleh diberi zakat. Di antaranya apa? Hutang untuk mendamaikan orang yang konflik. Ada kalanya untuk mendamaikan orang yang konflik kan perlu biaya, Pak. Perlu biaya. Dan kadang biayanya tidak kecil. Tapi nggak punya duit, sampai kemudian utang-utang. Nah ini boleh diberi zakat. Termasuk wal gharimina, orang yang berhutang. Nah, Nabi mengeratkan keluarga. Meskipun dituduh oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal memecah belah keluarganya. Tapi sebetulnya mengingatkan mereka kepada dakwah Islam tujuannya apa? Agar hati mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi merekatkan keluarga, merekatkan sahabat dan juga merekatkan masyarakat. Sehingga perlu kita pahami Bapak Ibu rahimakumullah bahwa orang besar bukanlah orang yang memenangkan pertengkaran. Kalau bahasa hadisnya itu laisa syadidu bisur'ati, pakai short ya, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat, orang yang menang, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang gulat. Ya, bukan orang yang menang dalam pertengkaran, tetapi yang mampu meredakan emosi, menjaga persaudaraan dan menyelamatkan hubungan. Dialah orang yang menang. Ya. Nah, untuk mempraktekkan sunnah Nabi ini, yu'allifuhum, mengeratkan hati mereka. Bagaimana praktek aktualisasinya dalam keluarga? Dalam keluarga itu Bapak Ibu pasti ada konflik. Okay. Ya. Suami, istri, orang tua dan anak pasti ada konflik. Tidak mungkin nggak ada konflik. Nah, harapannya sunnah ini bisa diterapkan apa? Ya, di antaranya untuk zaman sekarang. Jangan semua masalah keluarga diumumkan di media sosial. Ya, kalau yang ada di sini insya Allah nggak terjadi. Ya, nggak terjadi. Tapi di luaran sana hadirin sangat mungkin terjadi. Konflik sedikit suami istri langsung update status. Ya. Bahkan kemudian apa yang terjadi di internal keluarganya diceritakan di media sosial. Sehingga kemudian seluruh dunia itu bisa tahu dan mengetahuinya. Nah, justru ketika diekspos di media, nah itu menjadi awal bencana itu. Yang namanya konflik itu oke, tak masalah. Sebagaimana di antara keluarga para sahabat Nabi yang mungkin kita mengatakan mana mungkin sahabat yang dibina oleh Nabi kok rumah tangganya ada masalah. Mungkin kita mengatakan begitu. Kok sepertinya nggak pantas ya di masa Nabi bahkan dibina oleh Nabi kok rumah tangganya ada masalah. Tapi Quran mengajarkan meskipun itu rumah tangganya sahabat pasti ada masalah. Hanya saja jangan melihat masalahnya, tapi lihat cara mereka di dalam menyelesaikan masalah. Ya. Makanya kemudian ada ayat qad sami Allahu allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jangan lihat masalahnya, tapi lihat cara mereka ketika ada masalah apa? Mengadukan kepada Allah, mengadukan kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Bukan aib konflik rumah tangga itu, yang aib ketika tidak menyelesaikannya dengan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW.
Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, karena perbedaan metode di dalam dakwah muncul konflik. Maka penting kemudian aktualisasi dalam hadis Nabi ini ada dialog. Dalam masyarakat juga demikian. Nah, meniru Nabi yu'allifuhum. Nabi mengeratkan hati mereka. Ini yang dicontohkan oleh Nabi yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik pada semua orang, tapi juga selektif. Oke. Semua orang Nabi baik. Semua orang mendapatkan senyuman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi juga apa? Wa yuhadzirun nasa wa yahtarisu minhum. Nabi itu juga berhati-hati juga dalam interaksi dengan orang lain. Tetapi semua kebaikan Nabi juga diberikan kepada semuanya. Semua dibaiki, tapi Nabi juga waspada. Oke. Nabi tahu kalau ini orang munafik atau ini bukan. Dari mana? Dari wahyu. Sehingga Nabi berinteraksi. Nabi pun juga berbuat baik kepada mereka. Bahkan ketika ada sahabat yang usul, ya Rasulullah, orang-orang munafik ini bermasalah. Bagaimana kalau kita perangi saja? Apa kata Nabi? Jangan. Loh, kenapa kok jangan? Padahal Al-Quran itu menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya di tempat yang paling dalam di neraka. Tapi kenapa Nabi tidak memerangi? Apa kata beliau? Jangan. Nanti muncul isu. Apa isunya? Inna Muhammadan qatala ashabahu. Coba itu, Muhammad memerangi sahabat-sahabatnya. Orang lain tuh tahu nggak Pak kalau ini munafik atau ini bukan? Ya nggak tahu. Taunya apa? Muslim, kan begitu. Maunya Muslim, taunya Muslim. Kalau kemudian diperangi, apa kemudian suara orang? Tuh, sesama Muslim sendiri terjadi pertumpahan darah. Akhirnya kemudian ditiru oleh umatnya. Umatnya mengatakan, oh kalau beda dengan kelompokku munafik itu. Akhirnya kemudian diperangi. Dengan alasan apa? Niru Nabi. Tapi Rasulullah SAW mengantisipasi. Ya, dengan cara apa? Mengatakan, jangan. Yang ini yang diistilahkan dalam kaidah usulul maqasid itu dengan istilah iktibarul ma'alat, mempertimbangkan dampak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kepada siapa saja memberi senyuman. Kepada siapa saja beliau itu memberikan santunan. Kepada siapa saja beliau itu memberi. Bahkan terhadap orang yang menyakiti, Rasulullah itu memberi. Masalahnya kadang dalam interaksi sosial, kita bilang begini, yuk kenapa kok yang dia tetangga kita nggak diundang? Nggak usah diundang, kemarin aku nggak diundang. Ya, nggak usah diberi, kemarin aku nggak dikasih. Padahal yang diajarkan oleh Nabi tidak demikian. Justru terhadap orang yang menyakiti, apa yang dilakukan oleh Nabi? Memberinya. Nabi masak, mengantarkan masakan ke tetangga yang menyakitinya. Seperti ini berat, nopo susah Bapak Ibu? Berat. Tapi mengikuti sunnah yang berat-berat ini pahalanya lebih banyak. Okay? Mengikuti sunnah yang berat-berat. Kalau sekedar mengikuti sunnah yang mudah-mudah, gampang. Semua orang bisa melakukan. Ya. Memanjangkan jenggot. Itu sunnah kan Bapak Ibu? Ya? Sunnah. Gampang apa susah? Gampang. Ya. Tapi kalau memaafkan orang yang menyakiti, ini kan sunnah atau bukan? Sunnah. Sulit apa tidak Pak? Sulit. Jadi kan memilih yang gampang atau yang sulit? Belajar mengikuti yang sulit. Sunnah seutuhnya. Ya. Sunnah seutuhnya. Wa yuhadzirun nasa. Nah, kita belajar juga dari Nabi. Tidak semua orang layak masuk ke dalam lingkaran inti kehidupan kita. Tidak semua orang kemudian masuk dalam lingkaran inti keluarga panjenengan. Khawatirnya kalau tidak tahu, justru kemudian menjadi sebab rusak. Tapi berbuat baik silahkan saja. Berbuat baik bisa dilakukan kepada siapa saja. Tapi perlu berhati-hati juga. Ya, perlu berhati-hati. Wong Nabi saja mengingatkan, alhamu maut, ipar itu kematian. Kan begitu Pak? Ya.
Kalau tidak berhati-hati. Berbuat baik silahkan. Memberi kebaikan silahkan. Tapi berhati-hati. Nah, sehingga orang-orang yang mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang terpilih. Kalau di dalam bahasa ayat surat Ali Imran 146 itu disebutkan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin, banyak para nabi. Qatala ma'ahu, berjuang bersama nabi itu ribbiyuna. Ribbiyun. Ribbiyun itu kalau di dalam tafsir ada penafsiran kuantitatif, ada penafsiran kualitatif. Kalau penafsiran kuantitatif ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ribbiyun itu adalah al-jumu'u al-kathrah, al-uluf, sekelompok orang jumlahnya banyak. Itu ada penafsiran seperti itu. Tapi ada juga yang dimaksud dengan ribbiyun itu adalah al-ulama wal atqiya. Sahabat Nabi, para nabi, orang lingkaran Nabi yang berilmu dan yang bertakwa. Juga ada dimaknai dengan al-atsba'u. Al-atsba' artinya para pengikut, para follower, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut para nabi. Yang mereka kemudian punya kriteria, apa kriterianya? Ya, kata Nabi, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu. Mereka tidak lemah secara mental. Ya. Wa ma dha'ufu juga tidak lemah secara fisik. Dan yang ketiga, wa mastakanu, tidak mudah menyerah kepada lawan. Nah, ini betul-betul teman perjuangan. Teman-teman perjuangan. Nabi selektif. Memang merekrut orang, mengajak orang, kemudian dibina jadi sahabat yang baik, kemudian menjadi orang-orang dekat dalam lingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berinteraksi, tersenyum pada semua orang, berbuat baik pada semua orang, tapi beliau juga selektif. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau dalam dunia sekarang, ada kalanya orang rusak itu bukan karena tidak tahu kebaikan, tapi salah teman. Orang rusak itu bukan tidak tahu ini baik, ini buruk, tapi hadirin, ada kalanya rusak karena salah teman, salah pergaulan, salah keberadaan. Boleh jadi memang kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi yang harus kita lakukan apa? Kita berusaha menjadi teman yang baik bagi orang lain. Kalau Al-Quran surat At-Taubah 119 apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang baik. Itu perintahnya. Tapi kan nggak bisa kita menuntut orang lain baik, kemudian kita bergaul dengannya. Apa yang bisa kita tuntut? Yang kita tuntut adalah kita berusaha menjadi yang baik, hingga kemudian orang lain mau bergaul dengan kita. Itu wakunu ma'as shodiqin. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah teman yang bisa mengingatkan kepada Allah. Jadi kalau panjenengan punya grup WA yang membangunkan teman, ayo malam-malam ini bangun sholat tahajud, jenengan perlu berterima kasih. Jangan dikomentari, orang ini kok pamer, mau sholat aja pamer, jangan begitu. Harus berterima kasih. Terima kasih wahai bro, terima kasih bro, diingatkan, dibangunkan sholat malam. Harus gitu. Kalau masalahnya dia tidak ikhlas karena Allah SWT, itu sudah urusan dia. Yang kita tahu adalah ada kebaikan yang disampaikan, kemudian kita menunaikan kewajiban apa? Berterima kasih atas kebaikan yang telah dia lakukan. Masalah dia ikhlas atau tidak ikhlas itu sudah urusan dia.
Karena kita itu hanya diberi otoritas melihat yang nampak, sementara masalah hatinya kita tidak tahu. Begitu juga hadirin, ketika kita diingatkan untuk kebaikan, kita berterima kasih. Oke. Walau kadang hati ini sulit menerima. Kalau diingatkan, ada kalanya dalam hati ini menolak, bahkan kadang jengkel kalau diingatkan dalam kebaikan. Ya, mungkin saja jengkel ini ada sebabnya. Apa? Cara dia mengingatkannya yang kurang tepat. Oke. Tapi kita berusaha, yang kita tahu ini adalah kebaikan yang diingatkan, maka kemudian kita berterima kasih pada yang bersangkutan. Oke. Jadi kita pilih teman yang bisa mengingatkan kepada Allah, yang bisa membuat kita semakin berkembang, yang menjaga kehormatan kita dan juga tidak mencelakai kita. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam interaksi sosial? Yuhsinu al-hasana wa yuqawwihi wa yakbihu al-qabiha. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi adalah kalau ada kebaikan, beliau memperkuatnya, beliau mengapresiasinya dan menguatkannya. Kalau ada keburukan, beliau mengatakan itu buruk, kemudian juga melemahkan keburukan itu. Ini enggak baik. Ini baik, ini tidak baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ketika ada kebaikan, Rasulullah memujinya. Meskipun yang melakukan bukan teman kita. Meskipun yang melakukan bukan kelompok kita, bukan jamaah kita. Selama itu adalah kebaikan, hadirin yang dirahmati Allah, kita dukung, kita katakan itu baik. Kemudian juga menghargai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia diapresiasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mempopulerkan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, ketika Nabi mendengar informasi atau mendapatkan laporan, kalau ada sahabatnya yang melakukan kesalahan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengingatkan. Bila bersamaan dengan orang banyak, Nabi tidak menyebut namanya. Mabalu aqwamin, mengapa ada kaum yang melakukan demikian? Mengapa ada orang seperti ini? Ya, tidak menyebut nama untuk menjaga perasaan. Dan itu juga salah satu kunci dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, budaya digital hari ini hadirin, seringkali yang muncul itu apa? Kalau buruk itu diviralkan, keburukan itu viral, yang baik-baik disembunyikan, tidak diapresiasi. Kalau postingan-postingan yang baik kadang lewat begitu saja. Tapi kalau postingan-postingan yang buruk di grup-grup itu kadang ya, di grup-grup WA, kalau postingannya buruk, langsung orang semangat mengomentari. Bahkan komentarnya apa? Bukan komentar mengingatkan kalau ini buruk, bahkan mengapresiasi. Mengapresiasi. Nah, yang kelima, wa yukarrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati tokoh yang ada di masyarakat. Beliau tidak merendahkan tokoh ketika Fathu Mekah, meskipun orang Mekah dalam kondisi kalah, apa yang dikatakan Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa aminun. Bahkan yuwallihi, Nabi memberikan kedudukan. Ya, Nabi memberikan kedudukan. Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil islami idza faqihu. Tokoh pilihan pada masa jahiliyah, kalau sudah masuk Islam dan punya ilmunya, dia menjadi tokoh juga. Khalid bin Walid tokoh saat jahiliyah, ketika masuk Islam dan sudah tafakuh belajar sama Nabi, kemudian tetap menjadi panglima dan menjadi tokoh, tidak merendahkan, tidak memutus pengaruh mereka. Maka ini diantaranya sebab kenapa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkembang, meskipun banyak tokoh yang tidak suka, tapi Nabi menghargai para tokoh itu. Nabi melakukan demikian karena Islam hadir bukan merusak struktur sosial yang ada di masyarakat, justru memperbaiki dan mengarahkan. Untuk bisa mengarahkan,
ada kalanya perlu mendudukkan para tokoh masyarakat ini. Nabi tidak hanya membangun individu, tapi juga membangun pengaruh jaringan sosial, jaringan pengaruh sosial ini. Nah, prakteknya di dalam sunnah Nabi hadirin, pertama, tidak mudah meremehkan tokoh masyarakat. Yang kedua, merangkul orang yang punya pengaruh untuk kebaikan. Takmir masjid, bagi anak-anak muda, para mahasiswa, ketika baru, misalnya mahasiswa baru kos di satu tempat, alangkah baiknya kemudian sowan ke Pak RT, sowan ke takmir masjid, lapor kepada tokoh yang ada, Pak, saya kos di sini dan sebagainya. Ya, ini kalau ada mahasiswanya di sini ya, kalau ada mahasiswanya. Kemudian kepemimpinan tidak dibangun dengan meruntuhkan orang. Ada kalanya orang untuk jadi pemimpin itu menjatuhkan orang lain. Nah, tapi ada juga orang justru ketika mengangkat orang lain, menghargai tokoh, dia kemudian menjadi tokoh berikutnya. Inilah hadirin yang dirahmati Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam interaksi sosial. Semoga kita semakin berhati-hati dan mampu meneladani Nabi di tengah interaksi yang serba digital pada saat ini yang sering kali menjebak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo bila ada. Nggih, silakan.